saya Dewi Nur Kumalasari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar tak menghabiskan banyak waktu, langsung saja kita beralih ke pembahasan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Undang-Undang Dasar Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia, internet memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Meski dari segi persentase, sebaran dan populasi internet masih rendah. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Warnet sendiri mulai tersedia dan menjamur pada tahun 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Walaupun akses internet pada kurun waktu 98-2000 masih merupakan sebuah kemewahan untuk sebagian besar masyarakat. Internet sudah lama digunakan sebagai sarana terakhir, tetapi sering digunakan oleh para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia di tengah represi rezim Orde Baru. Internet nyaris tak tersentuh, lantaran belum berkembang secara signifikan, sehingga rezim Orde Baru tak perlu secara khusus menerbitkan regulasi yang membatasi akses internet. Kini, setelah Orde Baru tumbang, seiring dengan bergulirnya globalisasi, arus informasi menjadi tak terbendung lagi. Beragam media, baik cetak maupun elektronik, bermunculan. Internet pun menjadi wahana baru dalam agenda penyebaran informasi itu. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Menurut Internet World Stat, per 30 Juni 2012, Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-4 Asia dengan jumlah pengguna internet sebanyak 55 juta dengan penetrasi populasi sebesar 22,1%. Untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 3. Berikut ini merupakan rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut. Tak hanya itu, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga merubah beberapa aspek, yakni yang pertama, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan. Yang kedua, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP. Nomor 3, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang keempat, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26. Dan yang terakhir, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Selanjutnya, pembahasan mengenai manfaat dan pengaruh UUD ITE terhadap netizen. Pemanfaatan teknologi yang terus berkembang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang tertera di pasal 4 UUD ITE yang di dalamnya berisi tentang yang pertama, mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke semua lapisan masyarakat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan teknologi melalui media elektronik disebut dengan ruang siber, yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, kegiatan pada ruang siber tidak dapat deteksi dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dan pemberlakuan hukum. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang UUD ITE. Apabila ada salah kata, tolong dimaklumi. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.